Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jiwa Bonek, channel yang menginformasikan berita terkait tentang Persebaya. Nah, berita untuk hari ini datang dari persiapan Persebaya jelang berhadapan dengan PS Tira. Nah, kabarnya seperti ini. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso memastikan striker asingnya Valport akan masuk daftar susunan pemain DSP saat hadapi Persikabo di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali Senin besok sore. Namun Aji belum mengambil keputusan pada laga pekan 18 atau laga pertama putaran kedua Liga 1. Valport akan main sejak awal laga atau masuk sebagai pengganti. Coach Aji menjelaskan seperti ini, yang jelas besok dia masuk dalam line up 21 pemain. Untuk main tidaknya masih saya lihat karena ini baru tadi pagi. Dia pertama kali ikut official training, ungkap Aji Santoso saat jumpa pers virtual. Tentunya sangat riskan menurut saya, tapi akan saya lihat perkembangannya di dalam lapangan besok sore seperti apa. Sementara tiga pemain yang sebelumnya membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF, Hernando Ari, Rizky Ridho, Rahmat Irianto, Aji katakan di antara ketiga pemain itu akan ada yang langsung main sejak menit awal. Peluang besar main sejak awal adalah Rizky Ridho karena posisi center back Persebaya tidak memiliki banyak opsi setelah back asingnya Ali Cisse belum bergabung dengan tim. Di laga terakhir, Aji Santoso mencoba duet Aris Satria dan M. Saifuddin. Nah, Coach Aji melanjutkan seperti ini, mungkin ada yang sejak awal dan mungkin ada yang masih di bangku cadangan. Saya tentunya lihat situasi dan kondisi, karena beberapa hari setelah pulang dari Piala AFF, di hotel karantina mereka tidak bisa latihan. Sementara satu pemain timnas lain, Ricky Kambuaya, masih pulang kampung halamannya. Ricky Kambuaya saya izinkan pulang karena dia mendapat penghargaan dari pemerintah setempat. Nanti tanggal 10 dia sudah kembali. Menatap laga ini, Persebaya sedang dalam motivasi tinggi setelah 11 laga terakhir belum tersentuh kekalahan, termasuk kemenangan 3-1 atas Bali United di laga terakhir. Nah, ini dulu sungguh kata-katanya Coach Aji, berarti di sini Coach Aji benar-benar sudah mempersiapkan dan pemain IDW benar-benar full tim minus Ricky Kambuaya. Jadi doakan baik Persebaya iso mengambil poin penuh saat menghadapi PS Tira. Di atas kertas kita seharusnya bisa menang, kita bisa mengambil poin penuh atas PS Tira. ID peringkat 4 sedangkan PS Tira jauh di bawah ya IDW gitu loh. Secara kualitas IDW unggul sedikit di atas PS Tira. Apapun yang terbaik buat Persebaya, doakan yang terbaik. Nah, berita selanjutnya datang dari Arsenio Valport lagi. Nah, beritanya seperti ini. Pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso akhirnya memberi penjelasan perihal ketertarikannya terhadap Arsenio Valport. Striker asal Belanda dengan tinggi 183 itu baru saja diperkenalkan sebagai striker asing Persebaya di putaran kedua Liga 1 sebagai pengganti Jose Wilson yang dilepas Persebaya ke Persela. Nah, Coach Aji mengatakan seperti ini terkait datangan Arsenio Valport. Saya lihat di video dia cukup menjanjikan. Mudah-mudahan saja ketika dia tampil di Liga Indonesia seperti dia tampil ketika saya lihat videonya, ungkap Aji saat jumpa pers secara virtual. Saya lihat dia pemain yang suka bergerak ke kiri dan ke kanan, bahkan juga ikut bertahan. Justru itu yang saya inginkan. Saya lebih suka pemain yang selalu bergerak untuk mencari kesempatan dan membuka ruang buat teman. Aji Santoso juga berharap striker 29 tahun itu bisa dijadikan lini depan Persebaya lebih tajam, bahkan melampaui catatan striker Persebaya sebelumnya, Jose Wilson. Di putaran pertama bersama Persebaya, Jose Wilson mencetak 6 gol dan 2 assist dari 13 laga. Hadirnya pemain baru ini tentunya diharapkan bisa lebih produktif, di mana sekarang saya senang dengan pemain saya. Semua attacker bisa cetak gol, jelas pelatih asal Kabupaten Malang. Mudah-mudahan dengan hadirnya Valport bisa menambah ketajaman, pungkas Aji Santoso.
Meski striker Persebaya belum begitu produktif hingga saat ini, tim berjuluk Bajul Ijo itu menjadi tim paling produktif di Liga 2021 dengan koleksi 32 gol melebihi koleksi pemuncak klasemen sementara Persib Bandung dengan 26 gol. Jadi ini Kotachi koyone bener-bener berharap Valpot iki bisa menjadi jawaban lah yang selama iki jadi kebuntuan Persebaya ya, semenjak dia punya striker Jose Wilson memang tampil kurang maksimal. Golnya dia memang mencetak banyak gol, dalam arti dia mencetak 6 gol tapi kebanyakan lewat penalti ngono lho. Dadi dirasa karo manajemen kapasitas Jose Wilson kurang begitu maksimal, makanya diganti dengan Valpot. Dan Valpot nek dilihat dari video koyone memang tipikal sing pencari tempat, pencari ruang lah. Ya, semoga iki jawaban sing tepat kanggo masalah Persebaya sing selama iki dihadapi, yaiku kurangi striker finisher lah, penyelesai sing bener-bener bagus, sing bener-bener klinis neng depan gawangi lawan lah. Doakan wes semoga yang terbaik kanggo Persebaya di musim iki dengan adanya Valpot, dengan adanya ketambahan Valpot, semoga yo iki jawaban dari sing dadi masalah Persebaya selama iki. Berita selanjutnya datang dari Kotachi ya. Kotachi tegaskan hadirnya Arsenio Valpot tak akan ubah skema permainan Persebaya. Nah, beritanya seperti ini. Pelatih Persebaya Aji Santoso menegaskan bahwa hadirnya striker asing baru Arsenio Valpot tidak akan mengubah skema permainan khas Surabaya atau Persebaya. Meskipun striker asal Belanda berusia 29 tahun itu memiliki tipe permainan berbeda dengan striker asing Persebaya sebelumnya, Jose Wilson. Aji Santoso meminta Arsenio menyesuaikan diri dengan cara bermain Persebaya. Nah, Kotachi bilang seperti ini, jadi siapapun yang bermain tidak boleh mengubah cara bermain Persebaya, ungkap Aji Santoso. Pasalnya akibat memainkan skema khas Persebaya dengan komposisi berbeda, Persebaya sejauh ini terus menunjukkan tren positif. 11 laga tanpa tersentuh kekalahan dan termasuk kemenangan atas Bali United di laga terakhir. Padahal pada laga tunda pekan ke-17 Liga 2021, Persebaya turun tanpa 6 pemain intinya. Makanya kemarin ketika kami mengalahkan Bali United 3-1, meskipun ada 6 pemain inti tidak main, saya tekankan pada pemain yang main untuk tidak merubah cara bermain Persebaya. Alhamdulillah itu dilakukan dengan baik. Satu harapan yang pasti disampaikan Aji, hadirnya Arsenio Valpot bisa menambah ketajaman lini depan Persebaya. Aji menyampaikan hadirnya pemain baru ini tentunya diharapkan bisa lebih produktif. Mudah-mudahan dengan hadirnya Valpot ini bisa menambah ketajaman. Ujian pertama Arsenio Valpot bersama Persebaya adalah saat hadapi Persikabo di Stadion Kapten Iwayan Dipta Senin besok sore. Yang kini Kotachi menjelaskan bahwasanya mainnya Persebaya tetap harus diikuti oleh para pemain, entah itu pemain lama atau pemain yang baru masuk ke Persebaya. Filosofi Persebaya harus tetap dijalankan, mergo dengan filosofi iki koyone Persebaya benar-benar cocok dan tidak akan merubah permainan walaupun ada pemain yang benar-benar istimewa loh. Jadi Persebaya gak manut pemain, tapi pemain ikut alur permainan Persebaya, dan alhamdulillah sampai sekarang gak ada masalah. Permainan Persebaya tetap menarik walaupun pemain-pemain EDW sering gonta-ganti ya, tapi setiap dimainkan neng lapangan koyone bener-bener maksimal dan bener-bener mendapat hasil sing maksimal. Jadi ya semoga sukses buat Kotachi karo filosofise karo pemain-pemain tambah bagus ke depannya. Doakan yang terbaik lah. Nek mungkin sampean seperti apa, apakah iki wis berjalan sempurna, apakah ini sudah berjalan dengan baik? Yo semoga wae ya, semoga wae penilaian sampean karo kenyataan wis bener-bener terrealisasi lah. Dengan hasil-hasil yang positif iki iso mengantarkan Persebaya juara lah. Harapannya IDW nek wis kok pertengahan musim seperti ini yo tinggi, mergo balik maneh Persebaya dalam posisi yang bener-bener dalam performa yang bagus ngono loh. Salam satu nyali sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.